Shalom. Seberapa banyak kita yang merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya percaya sore hari ini kita semua boleh ada di tempat ini semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan sore hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Boleh colek kiri kanannya, katakan, mari kasihi Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Lukas 14 ayatnya yang ke-33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Di dalam Lukas ini firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid Yesus. Tentu firman Tuhan ini berkata bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana sikap hati kita di dalam mengiring Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari ada banyak hal yang menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan seringkali tanpa kita sadari banyak hal yang membuat posisi Tuhan itu tergantikan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap orang bisa mengaku dan berkata bahwa dia mengasihi Yesus. Tetapi kasih yang sejati tidak diukur dari kata-kata saja, melainkan diukur dari prioritas hati. Sama-sama katakan prioritas hati. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apa atau siapa yang menjadi prioritas di dalam hatimu saat ini? Ini semacam kita lagi merefleksikan diri bagaimana apa sih yang menjadi prioritas saya hari-hari ini? Apakah itu mungkin pekerjaanmu, studimu, atau jangan-jangan pasangan hidupmu, pacarmu? Jadi mari coba kita koreksi di dalam hati kita apa yang menjadi prioritas di dalam hati kita hari-hari ini. Yesus tidak menuntut kita untuk hanya mencintainya sedikit lebih banyak dari yang lain. Ia menuntut kasih yang paling utama. Jadi Yesus tidak menuntut kita untuk mengasihi Yesus itu hanya berapa persen di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mau semua aspek di dalam kehidupan kita ada Yesus di dalamnya. Termasuk di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu. Makanya penting untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 38 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum yang paling utama di dalam kehidupan kita, di dalam firman Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Ini adalah hukum yang paling tertinggi yang Tuhan Yesus tulis di dalam Alkitab. Yang Tuhan mau ajarkan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mau menjadi yang paling utama di dalam setiap kehidupan kita. Lebih dari cita-citamu, lebih dari semua kerinduanmu, lebih dari studimu, bahkan lebih dari apa yang kau kasihi di dunia ini. Jangan sampai semuanya itu menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tentu saja bekerja dengan baik, bekerja dengan giat itu adalah hal yang baik. Tetapi jangan sampai justru
karena kesibukan kita bekerja, karena kesibukan kita dengan studi kita, sampai kita mulai menggeser jam-jam saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Yesus berkata seperti ini bukan karena Yesus haus akan pujian. Yesus berkata seperti ini bukan karena Yesus itu wah gila-gila hormat. Weh ini hargai kak ya. Seringkali kita seperti itu kan. Yesus bukan seperti itu. Yesus tidak gila-gila hormat. Tetapi Yesus mau mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan dan mengutamakan Yesus lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi karena hanya ketika Dia yang pertama di hati kita, barulah kita akan benar-benar terarah dan penuh di dalam Tuhan. Jadi waktu kita belum mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, kita belum sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan. Hanya waktu kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam tuntunan Tuhan. Hari-hari ini kita mau sama-sama belajar apa saja yang sering kali membuat kita sulit mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Next, yang pertama, mencintai diri sendiri lebih daripada Tuhan. Ya. Sering kali kita tidak sadar. Ternyata rasa cinta kita kepada diri sendiri itu jauh lebih besar daripada rasa cinta kita kepada Tuhan. Ego kita lebih tinggi. Sering kali kita lebih mengutamakan ego daripada kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan hal yang mudah. Tetapi kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-10 ayat 39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi apa yang sering kali membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, sering kali karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak pernah selesai dengan semua keinginan-keinginan kita. Kita masih sibuk dengan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri. Kita lebih sibuk memberi makan ego kita. Jadi hal-hal yang seperti ini yang sering kali membuat kita sulit untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tanpa kita sadari, sering kali kita menempatkan kenyamanan, kehendak dan rencana pribadi di atas kehendak Tuhan. Kita ingin Tuhan mengikuti keinginan kita, bukan sebaliknya. Padahal kasih sejati kepada Yesus selalu menuntun pada penyerahan diri. Jadi waktu kita mengaku bahwa kita mengasihi Yesus, harusnya kita lebih belajar untuk lebih mengutamakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa seringkali kita mudah kecewa, mudah patah hati sama Tuhan, waktu keinginan-keinginan kita belum dijawab Tuhan, atau bahkan keinginan-keinginan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita lebih mengutamakan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Padahal seringkali hal-hal yang kita inginkan itu bukan yang terbaik buat kita. Tuhan justru jauh lebih tahu yang terbaik buat kita. Ya, waktu Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan atau mungkin mengalami persoalan atau mungkin mengalami patah hati, ya, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Mungkin Tuhan izinkan itu pergi agar Tuhan bisa menggantikan yang jauh lebih baik buat kita. Makanya jangan seringkali kita terburu-buru untuk menghakimi Tuhan, kecewa sama Tuhan.
tanpa kita berusaha untuk belajar mengerti apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan saya. Dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya berpikir bahwa kayaknya saya tidak mau jadi pendeta. Jadi pendeta itu hidupnya susah. Tidak ada penghasilan tetap. Ya, apalagi kalau di kota masih mungkin ya masih oke. Tapi kalau di daerah, ya teman-teman tahu sendiri ya, yang mungkin berasal dari daerah, teman-teman tahu hamba-hamba Tuhan, apalagi kita yang Pantai Kosta, kita tidak punya gaji. Dulu saya berpikir bahwa teja jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, karena saya mending mau jadi pengusaha, lebih banyak uangnya begitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ego saya untuk tidak mau jadi hamba Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan mulai hancurkan setiap rencana-rencana saya, Tuhan mulai ubahkan. Dan saya belajar untuk taat mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya belajar bahwa ya mungkin memang Tuhan izinkan saya hidup seperti ini agar saya bisa melayani Tuhan lebih jauh lagi. Mungkin kalau saya dikasih berkat yang melimpah, mungkin saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Mungkin saya akan sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Tetapi saya belajar untuk mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan buat hidup saya. Dan itu bukan hal yang mudah untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, tetapi kita perlu dengan rendah hati untuk menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau hari-hari ini mungkin ada teman-teman yang masih bergumul mencari pekerjaan atau masih berjuang dengan kuliahnya, dengan studinya, belajar untuk berserah kepada Tuhan. Belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Jangan buru-buru untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu belajar untuk mengikis setiap ego kita di dalam kehidupan kita agar kita bisa mencintai, mengasihi Yesus lebih daripada segalanya di dalam kehidupan kita. Next, kemudian poin yang kedua, apa saja yang sering kali membuat kita sulit mengasihi Yesus lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah rutinitas atau kesibukan. Nah, sering kali ini yang menjadi penghalang untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Rutinitas sering kali menjadi alasan utama kita untuk tidak memberikan waktu kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Wahyu 2 ayatnya yang keempat dikatakan, Yesus menegur jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi waktu itu Yesus menegur jemaat di Efesus karena jemaat di Efesus yang dulunya betul-betul cinta Tuhan, semangat waktu ada ibadah, semangat di dalam kegiatan melayani Tuhan, ternyata cinta mula-mula mereka sudah mulai hilang. Seringkali karena alasan kesibukan kita mulai kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Kita kehilangan api, kita kehilangan cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Bahkan kita mulai kehilangan gairah ketika untuk mengikut Tuhan. Entah itu karena kesibukan dengan pekerjaan, sekolah, kuliah kita, atau bahkan kesibukan kita melayani Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang justru terhilang di dalam pelayanan. Nah, hal-hal seperti ini seringkali menjadi alasan di dalam kehidupan kita mengapa kita sulit untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Karena kita lebih mengutamakan rutinitas kita, kegiatan kita di luar, sampai hubungan waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan mulai hilang.
jam-jam doa kita dengan Tuhan mulai hilang. Bahkan tidak sedikit orang yang justru terhilang di dalam pelayanan. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan Tuhan sampai kita lupa pribadi Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak jauh lebih penting daripada mengenal pribadi Tuhan. Nah, firman Tuhan ini juga menegur saya secara pribadi. Jangan sampai hari-hari ini kita justru karena alasan pelayanan kita sibuk sampai jam-jam doa kita, hubungan kita dengan Tuhan mulai berkurang. Makanya kita perlu untuk memiliki komitmen untuk selalu mengutamakan pribadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pekerjaan kita, pendidikan kita itu adalah hal yang penting, itu adalah hal yang baik. Tetapi semuanya itu tanpa Tuhan tidak ada artinya. Makanya kita perlu belajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bekerja itu baik, sekolah itu baik, kuliah itu baik, melayani Tuhan itu baik. Tetapi lebih dari semua itu, pribadi Yesus jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi jangan sampai karena kesibukan pelayanan kita, kesibukan kita di luar justru menggeser Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada segalanya. Makanya saya tulis di sini, God is number one in my life. Ini bahasa Toraja. Jadi supaya saya pandai dalam berbahasa Toraja, makanya saya tulis seperti ini. Makanya Tuhan adalah pusat segalanya di dalam kehidupan kita. Waktu kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita pasti ada di dalam rencana Tuhan. Makanya kita perlu untuk membangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan sampai rutinitas kita membuat kita kehilangan api kita dengan Tuhan. Makanya terus bangun hubungan dengan Tuhan, berikan waktu yang terbaik buat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang ketiga adalah apa saja yang sering kali membuat kita sulit mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Yang ketiga adalah ini, orang-orang dunia biasa harta, tahta, bukan Raisa. Harta, tahta, kenyamanan. Ya, karena hari-hari ini Raisa sudah mulai redup. Jadi seringkali yang membuat kita mulai kehilangan hubungan kita dengan Tuhan adalah karena kita terlalu mencintai harta, tahta, bahkan kenyamanan kita. Di dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi setiap kita yang masih terikat dengan hal-hal yang kita miliki atau zona nyaman kita di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata bahwa kita tidak layak mengikut Tuhan. Apa yang seringkali menjadi berhala dalam hidupmu? Uangmu kah? Rumahmu kah? HP-mu kah? Atau yang lebih parah bahkan pacarmu kah? Mana yang seringkali menjadi berhala di dalam kehidupan kita? Berhala itu adalah sesuatu yang kau anggap lebih penting dari segalanya atau bahkan lebih penting daripada Tuhan di dalam hidup. Jadi berhala itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita pergi sembah pohon, sembah patung, atau sembah batu, sembah apa lagi Agi? Sembah diri sendiri. Ada loh orang yang sembah diri sendiri, terlalu mengagumi dirinya sendiri. Dan ya itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita.
Apa yang menjadi berhala di dalam hidupmu hari-hari ini? Jangan-jangan itu studimu. Ada yang orang yang terlalu mengejar cita-cita, yang terlalu ambisius dengan dirinya, sampai banyak hal dia korbankan untuk berusaha mencapai apa yang dia inginkan. Sampai dia melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, seringkali orang-orang yang seperti ini waktu ia mengalami kegagalan di dalam hidupnya, seringkali mudah untuk putus asa. Karena terlalu mengejar apa yang dia inginkan dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Makanya seringkali kita mudah kecewa karena seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harta bukan musuh, tetapi cinta akan harta bisa menjadi berhala. Jadi jangan sampai kecintaan kita terhadap apa yang kita miliki, harta yang kita miliki, atau bahkan pacar yang kita miliki itu membuat berhala di dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus menjadi posisi yang utama di dalam hidupmu. Jangan sampai ada hal yang menggantikan Tuhan di dalam hidupmu. Makanya terus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini berbicara tentang apa yang menjadi berhala di dalam hidupmu. Mungkin itu pekerjaanmu, mungkin itu studimu, mungkin pelayananmu. Jadi jangan sampai kesibukan kita melayani Tuhan justru menggeser Tuhan di dalam kehidupan kita. Fokus kita bukan lagi Tuhan, tetapi fokus kita adalah diri kita sendiri. Makanya perlu untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi Yesus lebih dari segalanya? Yang pertama, kita perlu menjadikan Yesus sebagai pusat segalanya di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama katakan, jadikan Yesus sebagai pusat segalanya. Di dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-28 sampai 30 dikatakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi barang siapa mengutamakan Yesus lebih daripada segalanya, ia akan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya cintamu kepada ibumu itu adalah hal yang baik, tetapi cintamu kepada Yesus harus jauh lebih besar daripada cintamu kepada ibumu. Ibu bukan segalanya, tetapi Yesus segalanya di dalam kehidupan kita. Apalagi pacarmu, baru pacar. Baru pacar. Istri juga. Karena istrimu bisa mengecewakanmu, tetapi Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu. Amin. Makanya belajar mengutamakan Yesus lebih daripada segalanya di dalam kehidupan kita. Mengasihi Yesus lebih dari segalanya berarti tidak ada satupun yang lebih penting dari Yesus.
Tidak ada yang kita genggam terlalu kuat hingga menolak melepaskannya untuk Yesus. Jadi seringkali kita terlalu sibuk memeluk, menggenggam apa yang menurut kita baik, apa yang kita anggap ini adalah hal yang terbaik. Sampai kita melupakan tangan Yesus, kita melupakan hati Yesus dalam kehidupan kita. Dan pada waktu semuanya itu diambil Tuhan, kita mulai kecewa kepada Tuhan dan kita mulai berkata bahwa Tuhan itu tidak baik. Seringkali itu yang membuat kita mudah kecewa di dalam kehidupan kita. Gagal di dalam mengasihi Yesus karena terlalu sibuk menggenggam hal yang menurut kita baik. Tetapi yang sebenarnya bahwa yang terbaik itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Yang jomblo katakan amin. Haleluya. Ternyata di sini banyak yang jomblo. Termasuk saya. Haleluya. Jadi mengasihi Yesus itu sama dengan mengikut kehendaknya di dalam kehidupan kita. Jadi waktu ketika kita masih mengikut kehendak kita di dalam kehidupan kita, berarti kita belum layak untuk mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus. Tetapi waktu kita mulai berkata bahwa aku siap mengikut Yesus, aku mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupanku, itu adalah pernyataan bahwa kita sudah mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi Yesus lebih dari segalanya adalah lepaskan setiap hal yang mengikat hati kita. Di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh cemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar daripada segala kejahatan di dalam kehidupan kita adalah waktu kita mulai mencintai uang, mencintai harta kita, mencintai sesuatu yang sifatnya sementara di dalam kehidupan kita. Itu yang sering kali membuat kita sulit untuk mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. Makanya malam hari ini kita mau sama-sama belajar untuk melepaskan setiap hal-hal yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Melepaskan berbicara tentang penyerahan total. Kita sering berkata semua milik Tuhan, tetapi dalam hati kita masih berkata, tapi yang ini Tuhan jangan diambil. Jadi seringkali kita berkata bahwa Tuhan semua ini milik Tuhan, tetapi ada yang satu ini, Tuhan tolong jangan diganggu yang ini. Seringkali ada hal-hal yang sepertinya itu betul-betul kayak mencuri perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuatu hal yang terlalu kita cintai sampai membuat Tuhan cemburu di dalam kehidupan kita. Itu yang sering kali membuat kita gagal mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Selama ini masih ada sesuatu yang kamu genggam lebih erat daripada Tuhan, berarti kamu belum mengasihi Dia dengan sungguh. Seperti seorang anak kecil yang tidak mau melepaskan mainannya, padahal ayahnya ingin memberi mainan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari mainan yang ia genggam. Jadi seringkali ada sesuatu yang kita anggap berharga, kita tidak mau melepaskan itu. Padahal Tuhan bilang lepaskan itu karena itu dapat merusak hidupmu. Seringkali kita sibuk menggenggam itu sehingga kita tidak bisa menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Rencana Tuhan yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita. Seringkali kita seperti anak kecil ini terlalu sibuk menggenggam apa yang kita anggap penting sampai mengabaikan kado terindah yang Tuhan mau berikan buat setiap hidup kita. Jadi kita perlu belajar bahwa agar kita dapat mengasihi Yesus lebih dari segalanya, kita perlu melepaskan setiap hal-hal yang mengikat hati kita. Jadi semua yang mencuri perhatian Tuhan lebih daripada Tuhan, itu perlu kita lepaskan daripada kehidupan kita. Amin.
Kemudian poin yang ketiga, apa saja yang seringkali membuat kita sulit mengasihi Yesus lebih dari segalanya adalah kembali pada kasih mula-mula. Bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi Yesus lebih dari segalanya adalah kita perlu kembali pada kasih mula-mula kita. Di dalam Yeremia 2 ayatnya yang pertama sampai yang kedua dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun dan di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi teman-teman ingat enggak waktu teman-teman pertama kali merasakan cinta mula-mula daripada Tuhan? Waktu teman-teman pertama kali mengalami kasih mula-mula di dalam kehidupan teman-teman, bagaimana betapa semangatnya teman-teman untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kalau mungkin ada 4 kali atau 5 kali ibadah di tempat ini, 5-5-nya teman-teman ikut semua ibadah itu dari pagi sampai sore. Saking cinta mula-mulanya kita sama Tuhan. Dan gairah itu yang sering kali mulai hilang di dalam kehidupan kita. Jadi saya ingat waktu pertama kali saya mengalami kasih mula-mula itu, dulu di gereja lama saya sebelum saya di tempat ini, itu ada 4 kali ibadah. Jadi saking semangatnya tuh saya selalu mau ikut 4 kali ibadah itu dalam hari Minggu. Saking mengalami cinta mula-mula sama Tuhan. Sama halnya waktu teman-teman lagi kasmaran, lagi mengalami jatuh cinta dalam hidupnya teman-teman. Wah, rasa-rasanya setiap hari mau ketemu sama pacarnya. Bahkan dari jam 9 malam sampai jam 4 subuh teleponan. Sleep call. Bahkan ada orang yang teleponan sampai 24 jam non-stop. Ada loh. Saya pernah lihat di podcastnya siapa itu, ada satu artis yang bahkan sampai di podcast itu dia masih teleponan sama pacarnya. Saking bucinnya. Kalau sama pacar saja kita bisa bucin, atau bahkan sama hobi saja kita bisa bucin, kenapa kita tidak bisa bucin sama Tuhan? Amin. Bucin yang terbaik itu adalah bucin sama Tuhan. Harusnya saya tulis tadi ya. Bucin yang terbaik itu adalah bucin sama Tuhan, bukan bucin sama pacar. Jadi saya bicara begini bukan karena saya tidak punya pacar. Tidak, tetapi ini adalah kebenaran yang harus saya sampaikan buat teman-teman semua. Amin. Jangan sampai kita membuang waktu kita, membuang tenaga kita untuk hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Tetapi mari kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk hal-hal yang jauh lebih baik, hal-hal yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, membuat iman kita jauh lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya cinta mula-mulamu, mari bangun kembali cinta mula-mula itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hari-hari ini gairah kita untuk melayani Tuhan, gairah kita untuk berdoa, gairah kita untuk baca firman Tuhan sudah mulai hilang. Saya pun belajar di dalam kehidupan saya, sehari-hari ini saya belajar kembali untuk, saya bangun roh saya untuk, ayo semangat lagi baca firman Tuhan. Jangan sampai kesibukan kita melayani Tuhan itu justru menggantikan posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu belajar untuk bangun kembali api kita, bakar kembali api kita, supaya kita mempunyai gairah yang baru di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan.
Dan itu yang akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Makanya hari ini kita perlu belajar bahwa ada 3 hal apa saja yang seringkali membuat kita sulit mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Yang pertama adalah seringkali kita mencintai diri kita lebih daripada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah seringkali yang membuat kita sulit mengasihi Tuhan lebih dari segalanya adalah rutinitas kita atau kesibukan kita. Dan yang ketiga adalah yang sering kali membuat kita gagal mengasihi Tuhan lebih dari segalanya adalah harta, tahta, bahkan kenyamanan kita. Jangan sampai jabatanmu di kantor sudah mulai menggantikan posisi Tuhan di dalam hatimu. Kalau hari ini Tuhan percayakan kamu menjadi kepala di dalam pekerjaanmu, belajarlah untuk tetap memiliki kerendahan hati dan tetap mengutamakan Yesus lebih daripada segalanya. Jangan sampai karena kamu dapat tawaran untuk mendapatkan jabatan yang baru, kamu justru menjual Tuhan di dalam hidupmu. Sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kemudian bagaimana caranya agar kita dapat mengasihi Yesus lebih dari segalanya? Yang pertama, kita perlu menjadikan Yesus sebagai pusat segalanya di dalam kehidupan kita. Ini adalah hukum yang paling utama di dalam kehidupan kita, adalah kita belajar untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu menjadikan Yesus menjadi pusat utama di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, jadikan Yesus menjadi posisi yang paling utama agar kita bisa mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Kemudian yang kedua adalah lepaskan setiap hal-hal yang mengikat hatimu. Apa yang menjadi berhala di dalam hidupmu. Mungkin HP-mu. Kalau dalam 1 menit kamu tidak bisa jauh daripada HP-mu, berarti HP-mu itu adalah sesuatu yang tidak baik. HP-mu itu sudah mulai menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupmu. Makanya kamu perlu memberikan waktumu buat Tuhan. Jam-jam saat teduh kita perlu kita bangun kembali agar kita terus belajar mengasihi Yesus lebih daripada segalanya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir adalah kembalikan kasih mula-mula kita, cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini api kita sudah mulai redup, bakar kembali semangatmu, paksa rohmu untuk baca firman Tuhan, paksa rohmu untuk berdoa. Jangan sampai baru 1 menit kita berdoa sudah tahila. Nanti jam 6 pagi baru so amin. Ternyata kita tertidur. Hari-hari ini kalau baru 5 menit kamu berdoa, kamu penyembahan, sudah mulai bosan, sudah mau bingung mau bikin apa. Bakar kembali rohmu, bakar kembali gairahmu agar semangatmu mengasihi Tuhan, berdoa, mencintai Tuhan lebih dari segalanya itu kembali terbangun di dalam hidupmu. Amin. Jadi 3 poin ini dapat membantu kita untuk kita belajar bagaimana kita belajar mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengutamakan Tuhan, memberikan waktu kita untuk Tuhan. Jadi jangan sampai karena banyaknya rutinitas kita, padatnya jadwal perkuliahan, jadwal pekerjaan, sampai menggeser jam-jam doa kita di dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, bakar terus, kembalikan cinta mula-mula kita di dalam Tuhan. Mari saya undang pelayan Tuhan, mari maju ke depan.